Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, sir. Good morning. Okay. How are you today? I'm fine, Fine, sir. sir. I'm fine. You? And you? I'm fine too. Thank you to asking me. Okay. Well, before we start our lesson today, we are praying together. Lebih baiknya sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya bisa dipimpin doanya. Yuk. Okay, sir. Ready, start. Finish. Okay, thank you, Mr. Ketua Kelas. Let me check attendance first. Kita absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir, atau hadir semua? Attend all, sir. Hadir semua, Pak. Oke, good. Thank you. Nah, anak-anak, kemarin kan kita udah belajar mengenai reading and living taking expression. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menjelaskan yang kemarin Bapak ajarkan? Saya, Pak. Yuk, Greeting expression itu kalimat menyapa, mana? Pak. Ma? Leave taking itu untuk berpamitan dan thanking itu untuk berterima kasih, Pak. Oke, good job, Mai. Tepuk tangan. Nah, pada pertemuan hari ini, paket fungsional teks yaitu notice. Are you ready, guys? Ready, sir. Ready, sir. Ready, Okay, before we go to material, I want to read the tujuan pembelajaran. Oke, jadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mendengarkan atau membaca ungkapan atau tutur kata dari teks instruksi, tanda atau rambu, tanda peringatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Ungkapan dari teks instruksi, kemudian yang ketiga ada menunjukkan fungsi konteks penggunaannya. Nah, selanjutnya Pak akan bertanya ya. Now I will asking you, what is notice? Apa sih notice itu? Ada yang tahu nggak? Saya, sir. Notice itu pemberitahuan, Iya, sir. apa? Oke, betul Sambuya. Notice adalah pemberitahuan. Jadi notice is a symbol or text to inform or instruct people to do or not to do something. Nah, jadi notice ini adalah simbol atau teks yang digunakan untuk menginformasikan atau menginstruksikan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih fungsi dari notice itu. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Saya, sir. Untuk memberi informasi, bisa untuk melarang seorang, Pak. Oke, good, Hilda. Gus, jadi fungsi dari notice ini ada tiga ya. Yang pertama untuk memberikan informasi kepada pembaca, mengingatkan pembaca, kemudian melarang pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya ada type of notice. Jadi ada jenis-jenis notice. Yang pertama itu informasi, yaitu informasi, komen, atau perintah. Caution, peringatan, dan prohibition, atau larangan. Nah,
yang pertama ada informasi. Informasi ini adalah jenis dari notis yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, contohnya yaitu please staff only, jadi hanya untuk staff yang boleh masuk gitu. Kemudian ada notice out of order. Nah, ada yang tahu nggak maksudnya ini out of order ini? Saya Pak, out of order itu maksudnya sudah habis Pak. Maaf Pak, saya mute tadi. Jadi Ada yang tahu maksudnya? saya Pak, Out- out of order itu maksudnya sudah Ya. habis Pak. Gimana Dikma? Sudah habis Pak. Oh, habis. Oke. Nah, di mana biasanya keterangan ini bisa kita dapatkan Dikma? Di toko-toko Pak, sering itu Pak, ada kalimat seperti itu. Oke, tepuk tangan buat Dikma. Yuk, tepuk tangan yuk. Oke, yang kedua ada question. Nah, jenis notice ini yang fungsinya peringatan kepada pembaca. Nah, ada yang bisa menganalisis nggak contoh dari question notice ini? Mister, ini contohnya ada anak yang Gimana? mungkin sedang berlari, jadi dimohon hati-hati dan ada peringatan bahaya, sir, karena ada bahan kimia yang berbahaya di situ. Oke, betul Samboya. Ngeri. Ya, jadi ini ada peringatan children playing, yaitu ada anak-anak berlari, jadi mohon untuk hati-hati. Kemudian ini adalah tanda peringatan bahaya karena di situ ada cairan kimia yang sangat berbahaya ya anak-anak ya. Oke, yang ketiga yaitu comment. Nah, jenis dari notice yang fungsinya adalah untuk memberi perintah kepada pembaca. Nah, ini adalah contoh dari comment. Nah, ada yang menjelaskan nggak contoh dari comment ini? Ayo, tertua kelas dari tadi kok remaja nih. Bisa jawab nggak nih? Saya ngantuk Pak. Kemarin malam habis party. Baik Pak, saya akan jawab. Jadi itu perintah untuk mencuci baju sebelum kembali bekerja Pak. Aduh. Gimana kamu ini? Anak SMP kok udah party. Makanya kamu itu agak kurang fokus hari ini ya. Oke, jawaban Rizky ini kurang tepat ya. Ada yang bisa membenarkan nggak? Saya Pak, saya bisa Pak. Itu perintah untuk mencuci baju sebelum kembali bekerja Pak. Mana? Oke, pinter Dikma, pasti udah belajar ya kemarin ya. Yuk. Makanya bisa jawab pertanyaan dari Bapak. Tepuk tangan buat Dikma. Oke. Dan yang sampingnya ini juga ada this park here only. Jadi ini adalah keterangan untuk parkirnya hanya di sini. Kemudian ada yang keempat yaitu prohibition, yaitu jenis dari notice yang fungsinya adalah untuk melarang pembaca itu untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah, contohnya ini ada stop, do not enter. Jadi kita dilarang untuk masuk ke sebuah ruangan. Kemudian dan notice children play area no dogs allowed. Jadi dilarang anjing ya karena ini adalah area anak-anak. Oke, baik anak-anak, apakah kalian sudah paham? Sudah paham Pak? Sudah, sir. Pak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kecil ya untuk semakin memahami mengenai narasi ini ya. Oke,
Oke, sir. Oke, Pak. Oke, saya akan membagi kelasnya menjadi dua kelompok. Ada kelompok A, Dikma sama Witan ya. Kemudian kelompok B, ini Rizky Sulistyo sama Rizky Samboya. Nah, silakan didiskusikan dari pertanyaan tentang notis ini ya. Nah, kalian bisa mencari referensi dari ponsel kalian, dari buku atau dari apapun ya. Oke, siap? Pas semua sudah siap? Siap, Pak. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Untuk jadi silahkan didiskusikan ya, Pak. Saya akan memberikan waktu selama 15 menit untuk kalian melakukan diskusi di kelompok masing-masing. Nah, pada saat selesai diskusi ini, Bapak akan tanya satu-satu pada kalian. Oke? Oke. Nah, untuk kelompok A, sudah sampai mana nih? Kita masih sampai soal yang pertama, Pak. Saya sama Witan. Ya Pak, soal pertama Pak. Oke, silahkan lanjutkan ya. Untuk kelompok B, sudah sampai mana nih diskusinya? Kelompok B. Sudah hampir selesai Pak. Sudah sampai Udah hampir selesai, Pak. yang Udah yang kedua ini tadi, Pak. Oke, Cepat kami, Pak, mantap. kerjanya, Pak. Oke, mantap kelompok B. Oke, sepertinya waktu diskusi udah habis ya. Selanjutnya, silakan dari kelompok A dulu ya. Saya tanya satu-satu. Dan dipaparkan hasil diskusinya. Untuk soal yang nomor satu ini. Yang Iya, nomor Pak. satu. Gimana? Oke Pak, jadi checklist notice komen itu artinya dari tulisannya yaitu just lab harus dipakai di area ini. Biasanya kita dapat menemukan tulisan ini di area sekitar laboratorium, Pak. Oke, pinter dan yuk tepuk tangan buat Yudan. Selanjutnya Dikma, ayo jawab pertanyaan nomor 2. Baik, Pak. Notis itu jangan buang sampah di toilet, Pak. Kita dapat menemukan tanda ini ya di toilet sendiri, Pak. Oke, benar. Tapi masih kurang Dikma ya, kurang lengkap. Itu termasuk jenis notis apa sih Dikma? Oh iya, Pak. Itu jenis notice prohibition, Pak. Oke, mantap. Itu tangan buat kelompok A karena sudah berhasil menjawab semuanya. Selanjutnya untuk grup B nih, kelompok B. Bapak tanya satu-satu ya. Untuk Samboya, ayo dijawab yang nomor 3. Iya, Pak. Jadi untuk nomor 3 itu jenis notice comment. Itu artinya kita menjaga kebersihan di tempat tersebut. Biasanya kita dapat melihat tanda itu di mall atau kantor, Pak. Begitu, Pak. Oke, sip. Benar Samboya, benar ya. Oke, Oke, ya. Pak. Apa semua sudah menjawab nih? Ya Pak, saya belum. Sudah menjawab semua ya nih ya? Saya belum. Waduh, ini siapa sih? Rizky ya? Oke, hampir lupa. Ya, ayo wis dijawab yang soal yang tersisa ini. Gimana Ya Pak, jadi itu jenis noise quotient tanda itu adalah kita harus berjalan cepat karena lantai basah. Kita bisa lihat tanda itu di taman, Pak. Oke. Apa jawaban dari Rizky ini? Benar anak-anak?
Salah, Pak. Salah, Pak. Aduh. Padahal tadi udah di briefing. Aduh. Aduh, aduh. Rizky ini gimana nih? Pasti masa depan Corona, aku masih panjang gitu. Oke, kalau begitu yang benar ini harusnya gimana nih yang benar? Yang benar gini Pak, itu adalah tanda kalau kita harus hati-hati Yang tahu nggak? dalam berjalan. Karena lantai masih basah Pak, dan tanda itu biasanya ada di kantor atau mall, bukan di taman Pak. Nggak ada di taman. Ya, betul gimana? Betul. Oke, karena kalian sudah mengerjakan tugas, maka Bapak akan mengumumkan kelompok yang terbaik nih ya. Nah, Kelompok A dong, Pak. Kelompok B dong, Pak. Kelompok Pasti. apa? Wah, gimana sih Pak? Kelompok A, Pak. Kelompok A. Aduh, parah sih lu. Kelompok B, Pak. Kelompok A. Salah dikit tadi, Pak. Kelompok B anaknya Parti Kelompok Pak. A. Kelompok B. Jadi pemenangnya adalah kelompok A. Selamat untuk kelompok A. Weh. Keren. Ya, kita kalah. Mungkin aku kebanyakan party. Ini karena kelompok B Iya sih. kebanyakan party ya. Nah, loh, ketua kelas kok gitu. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan lagi nih. Nah, yang bisa jawab bisa langsung angkat tangan ya. Oke, pertanyaan yang pertama, kenapa ini sangat penting bagi kita untuk membaca tulisan ini? Ada yang bisa menjawab nggak? Soal nomor Saya 1. Pak. Iya, Dikma silahkan. Gimana? Jawabannya adalah D Pak, karena itu ada keterangan warningnya Pak. Nah, yang berarti tanda itu untuk melindungi pembaca dari radiasi, sinar radiasi. Oke, betul sekali Dikma. Dapat nice 100. Iya, selanjutnya nomor yang kedua. Bentar ya, nge-lag. Saya, Pak. Gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Pak. Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Pak. Saya ada. Skip. Skip aja, wis, Pak. Duh, kamu lagi. Ya, silakan. Jawabannya D, Pak. Nah, Itu kita tidak boleh berenang kalau berenang. Aduh, salah terus kamu ini. Salah itu, Pak. Salah, Pak. Allah. ya. Rizky. Salah, Pak. Salah lagi, Pak. Aduh. Kamu gak kayak Dikma ya. Terus yang gimana nih kamu ya? Kebanyakan party. Yang benar itu jawabannya B, Pak. Terus yang Karena benar itu gimana ada nih? karangnya. Ada banyak terumbu karang yang tajam, jadi kita nggak boleh berenang di situ. Dan terumbu karang hanya dapat ditemukan di pantai, Pak. Jadi jawabannya B. Oke, benar sekali Samuel. Betul. Iya dong, Pak. Oke. Nana, karena waktu kita udah habis ya, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu, saya akan melakukan evaluasi dan merangkum diskusi pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, secara umum kalian ini udah sangat antusias, bagus dalam melakukan diskusi kelompok. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, rangkuman pembelajaran hari ini yaitu menaris atau pemberitahuan adalah informasi singkat dan sederhana yang ditunjukkan kepada banyak orang. Nah, notis ini biasanya digunakan untuk memberikan instruksi, informasi, atau peringatan kepada publik. Nah, notis ini bertujuan untuk mengingatkan agar diperhatikan oleh seseorang atau sekelompok orang, seperti itu. Nah, oke, karena pelajaran akan ditutup, silahkan apakah ada
ada yang ingin bertanya? Tidak ada Pak, karena jamnya udah lewat banyak Pak. Ya, Pak. Oke, Pak, udah mau jam istirahat, Pak. Nah, sekarang ya, nah sekarang kan Bapak udah memberikan tugas, akan memberikan tugas untuk kalian, silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Oke, I think enough for today guys, berhubung waktunya udah habis. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian materi pembelajaran yang Bapak sampaikan. Sampai ketemu minggu depan dan cara selesai tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin dulu Pak. Thank you, Sir.